Baca kitab zaman dulu nggak ada lampu. Dari mana pencahayaannya? Dari jarinya. Jadi jarinya kayak senter. Masya Allah, kayak senter. Ketuk pintunya oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad, disuruh naik. Begitu Habib Muhammad naik, jarinya mati. Siapa kamu? Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa yang lebih utama antara habaib dan juga ulama yang mengamalkan ilmunya? Jawabannya adalah habaib. Habib lebih utama. Keturunan Nabi SAW walaupun gak punya ilmu, walaupun bodoh, itu lebih utama, lebih layak untuk dimuliakan daripada ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada dalam satu majelis, Habib datang, ulama datang, siapa yang lebih didahulukan untuk dimuliakan? Habib. Walaupun Habibnya ini Habib yang gak punya ilmu. Walaupun. Dan beliau berkata, barang siapa yang ziarah kepadaku dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah, maka kalian bisa berburuk sangka terhadapku, menuduh aku anak zina. Kalau doa kalian tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, berarti beliau berani menjamin apa yang kita ziarah, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beliau adalah pelayan daripada yang lainnya. Bagaimana kita ziarah kepada yang mereka yang beliau layani, seperti Wakil Muqaddam atau habaib yang lainnya. Bukan dalam mimpi, bukan, tapi yaqadhah, dalam keadaan nyata. Maka Syekh Sultanah, beliau minta sama Allah, ya Allah, anak nggak minta apa-apa dengan memperbanyak sholat ini, hanya satu, ya Allah, anak ingin duduk dengan Rasulullah SAW dalam keadaan nyata, bukan dalam keadaan mimpi. Maka dari situlah Syekh Sultanah, beliau duduk setiap hari dengan Rasulullah SAW. Oh, langsung yaqadhah. Itu wali ada magomnya di sana, di Hadramut ada. Kamu terjaga dengan Rasulullah. Terjaga. Bahkan setelah itu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbincang dengan Syekh Sultanah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan orang tetangganya tahu, katanya saking sering Syekh Sultanah duduk dengan para sahabat yang 4 tersebut, tetangganya aja tahu, oh ini suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh ini suara Sayyidina Umar. Oh ini suara Sayyidina Utsman. Oh ini suara Sayyidina Ali. Bukan itu saja, ulama-ulama yang alim-alim di zaman beliau bertanya tentang ilmu fikih, nahwu, sorob, tauhid, ilmu yang 12 ban kepada Syekh Sultanah. Dan Syekh bertanya, iya, dijawab. Bisa jawab. Dan Syekh Sultanah menanyakan hukum tersebut langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kepada Rasulullah. Indonesia natijah min nataij karim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama tadi. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramut yang hijrah dari negerinya mampir ke India, kemudian datang ke Indonesia. Kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, kalau sholat yukhafif, diperingan dengan alasan yang kuat. Kenapa diperingan? Karena dikatakan khaif yakhrujul mani, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Dari lezatnya, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Dari lezatnya Allah. Ini yang pertama. Maka dipanggil ya ma'syarul jinni, karena kehidupan jin itu di atas hampa udara. Ini dunia, ini hampa udara. Maka ketika jin-jin itu trans untuk ke bumi ini, dia menggunakan satu peralatan, melingkari dahulu bagaimana hampa udara ini katut sampai kepada titik poros bumi, baru diluncarkan masuk ke bumi ini. Pasti dia mempunyai UFO atau piring terbang paling tidak. Itu dia. Aku habis datang dari suatu kaum, suatu kelompok, suatu orang-orang hamba-hamba yang mana siapa orang yang menziarahi pemakaman mereka dengan niat yang benar, niat yang bagus, maka dia keluar dari ziarah tersebut, keluar dari dosa-dosanya
seperti dia dilahirkan dari perut ibu. Oleh karena itu pendidikan sangat penting. Kata beliau, terutama masalah rokok. Hati-hati, anak-anak jangan sampai merokok anak kalian. Bahkan kata beliau, kalau sampai yang si perokok itu ada di pondok, keluarkan dari pondok. Kalau memang ada di rumah, usir, buang, buat lagi anak. Lah ada ziyadah minni ana. Nah, kenapa? Karena malaikat rahmat. Nadkhul fil hasyah qalil ya. Hakil barakah. Apa namanya? Karena malaikat tidak masuk kepada tempat yang di situ ada rokok. Harusnya ini omongan cakep, baik. Harusnya ditulis bukan kayak begitu. Harusnya ditulis orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan anak keturunan Nabi Adam, atau dikatakan orang soleh, orang alim, dia ustadz, orang soleh, dia hafal banyak kitab. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh. Kita bisa membayangkan bahwasannya kemuliaan anak keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mewariskan kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Ini suatu hari, ada Umar lagi duduk. Syekh Khalid lagi ngejeti. Mungkin kalau sudah ketemu Khidir, itu balapan hadirin minta doa. Ini lagi dipijat nih, Nabi Khidir datang. Duduk langsung di depannya Umar bin Abdurrahman. Kaget Nabi Umar. Khidir, duduk ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong sama Nabi Umar bin Abdurrahman, apa sih ngomong-ngomong? Setelah ngomong-ngomong, karena saking waktunya yang singkat dan kaget, sampai Habib Umar ini nggak sadar kalau dia lagi dipijat sama Syekh Faros. Pas dia kaget, ngomong, Nabi Khidir, wes Umar, saya mau jalan dulu. Marhaba, iya Nabi Allah Khidir, ya iya Nabi Allah. Jalan. Setelah jalan baru ada Syekh Faros. Kemudian Habib Umar tanya sama Syekh Faros, Ali, kok nggak tahu siapa barusan kamu itu? Oh itu wali pisan, oh ini wali. Tahu siapa? Oh Nabi Allah Khidir. Terus kenapa kau nggak salaman? Orang kalau salaman dalam riwayat, kalau orang salaman sama malaikat, salaman sama Nabi, rek kolbu, hatinya lunak, bersih nanti. Kenapa kau nggak salaman sama dia? Katanya Syekh Faros, karena kau nggak bilang berhenti pijat wahai Ali. Jadi saya nggak berhenti. Hatta Nabi depan saya. Di pasarnya kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Itu di pasarnya, kata beliau Habib Hasan. Bayangkan kalau di masjidnya, kalau di musallanya, kalau di tempat-tempat ibadahnya, di pasarnya saja yang kita tahu, pasar itu adalah abghadul bilad ilallah. Tempat yang paling dibenci oleh Allah, itu ada 200 wali keliaran. Sampai pernah dikatakan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakeknya Habib Jindan. Itu Habib Salim pernah waktu ziarah ke kota Tarim, beliau ya lagi sore-sore duduk di depan Masjid Jami'. Kebetulan Masjid Jami' ini di pasar kota Tarim. Sambil beliau pakai habuah itu, kayak habuah duduk-duduk, manggang tasbih yang jumlahnya 100. Niatnya apa? Aku mau ngitung-hitung lah, iseng lah, mau ngitung-hitung jumlah wali yang lewat-lewat ini di kota Tarim. Nampak orang bersorban, baju jubah. Oh ini dari wajahnya nampak wali. Hitung satu. Dan beliau mengimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau tidur di paha Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah telah diampuni dosa-dosaku yang telah lampau dan yang akan datang? Lalu Rasulullah SAW menjawab, anta ma'i, yang artinya adalah engkau bersamaku. Seperti ini kedekatan beliau kepada Rasulullah SAW. Dan juga dari perkataan guru beliau kepada beliau, haluka hali wa magamuka ali, yang artinya adalah keadaanmu adalah keadaanku dan kedudukan engkau di sisi Allah tinggi. Tapi bohong.
ngaku Islam tapi nggak cinta sama ahlul bait, nggak cinta dengan para habaib, nggak cinta dengan zuriyah Rasulullah SAW, berarti Islamnya kada pondasi, Islamnya kada kuat, Islamnya kada mau tahan dok. Dikhawatirkan kepada Islam tapi karena matinya kafir, pondasinya hancur, kada berpondasi. Ya, naudzubillah. Kalau lagi kesusahan duit, kesusahan fulus, banyak tawassul dengan al-bangsa al-Idrus. Ya Maulana, ya Kudus, kayak diikuti. Ya Maulana, ya Kudus, sahil alaina fulus. Jadi doa sampai ini. Doa ya Maulana, ya Kudus, sahil alaina fulus. Di sini jelas lah terlihat ya, kalau Muhyiddin itu nggak pernah otaknya dipakai lah, bener nggak lah? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Lihyatu fitin, artinya kalau kamu tadi itu yang merasa alim, yang merasa ustadz, yang lainnya, kalau ketemu ahlul bait, habaib, yang mereka tadi itu juga alim, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli, tapi kamu tawadhu.